Oke, materi yang pertama mengenai pengertian tingkat kesukaran soal. Tingkat kesukaran soal adalah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran soal. Suatu soal tes hendaknya tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Nah, asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik di samping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksud adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Maka dapat dikatakan bahwa soal tersebut baik. Nah, tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawab soal tersebut. Nah, persoalan yang penting dalam melakukan analisis tingkat kesukaran soal ini adalah penentuan proporsi dari kriteria soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. Ada beberapa dasar pertimbangan dalam menentukan proporsi jumlah soal kategori mudah, sedang, dan sukar. Pertimbangan pertama adalah yaitu jumlah soal sama untuk ketiga kategori tersebut. Artinya soal mudah, sedang, dan sukar jumlahnya seimbang. Misalnya perbandingan antara soal mudah, sedang, dan sukar dapat dibuat 30% kategori mudah, 40% kategori sedang, dan 30% kategori sukar. Yang kedua, menentukan kriteria soal. Nah, yaitu ukuran untuk menentukan apakah soal tersebut termasuk kategori mudah, sedang, ataupun sukar. Nah, dalam menentukan ini digunakan keputusan dari guru berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menyusunnya. Guru harus memperhatikan kualitas soal yang akan diberikan kepada peserta didiknya. Oke, materi selanjutnya mengenai pengertian daya pembeda soal. Daya pembeda soal ini adalah kemampuan butir soal untuk membedakan kelompok dalam aspek yang diukur dengan perbedaan yang ada. Dalam kelompok itu, salah satu tujuan analisis daya pembeda butir soal adalah untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal, membedakan antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan peserta didik yang berkemampuan rendah. Daya pembeda pada dasarnya dihitung atas dasar pembagian peserta pelatihan ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas yang termasuk ke dalam siswa yang tergolong pandai dan kelompok bawah, yaitu kelompok siswa yang tergolong tidak pandai. Nah, dalam hubungan ini, jika sebuah butir soal memiliki angka indeks diskriminasi butir soal dengan tanda positif, hal ini merupakan petunjuk bahwa butir soal tersebut telah memiliki daya pembeda, dalam arti bahwa peserta yang termasuk kategori pandai lebih banyak yang dapat menjawab dengan benar terhadap butir soal yang bersangkutan, sedangkan peserta yang termasuk kategori tidak pandai lebih banyak yang menjawab salah. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah untuk mencari tingkat kesukaran soal. Untuk langkah yang pertama yaitu menyusun lembar jawaban siswa dari skor yang tertinggi hingga skor yang terendah. Untuk langkah yang kedua yaitu mengkelompokkan jawaban siswa menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok atas, kelompok tengah, dan kelompok bawah. Dalam cara ini kita bisa misalkan mengambil 27% dari lembar jawaban atas yang kemudian dimasukkan ke dalam kelompok atas. Kemudian 27% dari lembar jawaban bawah yang kemudian disebut ke dalam kelompok bawah. Dan sisanya yaitu 46% yang kemudian dimasukkan ke dalam kelompok tengah. Langkah yang ketiga yaitu membuat tabel untuk mengetahui benar atau salahnya jawaban dari peserta didik. Jika jawabannya benar maka diberi tanda 1, dan jika jawabannya salah maka diberi tanda 0. Selanjutnya yaitu menghitung tingkat kesukaran soal dengan menggunakan rumus. Di sini saya mengambil rumus menurut salah satu tokoh yaitu Arifin, di mana TK sama dengan WL ditambah WH
per NL ditambah NH dikali 100%. TK di sini yaitu tingkat kesukaran. WL artinya jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah. WH artinya jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas. NL artinya jumlah kelompok bawah. Dan NH artinya jumlah kelompok atas. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah untuk mengetahui daya pembeda soal. Langkah yang pertama yaitu membuat tabel persiapan. Kegunaan tabel di sini sama seperti tabel yang digunakan dalam langkah-langkah untuk mencari tingkat kesukaran soal. Langkah yang kedua yaitu menghitung jumlah peserta didik yang salah dari kelompok atas, yang jika dalam rumus disebut dengan WL, dan menghitung jumlah peserta didik yang salah dari kelompok bawah, yang jika dalam rumus disebut dengan WH. Langkah yang ketiga yaitu mengkurangkan hasil dari jumlah peserta didik yang salah dari kelompok atas dengan hasil dari jumlah peserta didik yang salah dari kelompok bawah, atau jika dalam rumus WL dikurangi dengan WH. Langkah yang terakhir yaitu menghitung daya pembeda dari masing-masing soal. Adapun rumus untuk mengetahui daya pembeda yaitu DP sama dengan WL dikurangi WH per N. DP di sini yaitu daya pembeda. WL artinya jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok bawah. WH artinya jumlah peserta didik yang menjawab salah dari kelompok atas, dan N artinya besarnya sampel dari salah satu kelompok. Untuk N dalam rumus daya pembeda di sini, kita bisa mengambil dari jumlah kelompok bawah atau dari jumlah kelompok atas, pokoknya salah satu dari kedua itu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kriteria tingkat kesukaran soal dan daya pembeda soal. Nah, tingkat kesukaran soal merupakan peluang untuk menjawab benar dalam suatu soal pada suatu tingkat kemampuan, atau bisa dikatakan untuk mengetahui sebuah soal itu tergolong mudah ataupun sungkar atau sulit. Nah, caranya ini ada dua. Yang pertama, analisis kesungkaran soal pilihan ganda dan analisis kesungkaran soal urai ataupun esai. Nah, analisis kesungkaran soal pilihan ganda untuk menghitung tingkat kesungkaran tiap butir soalnya dapat digunakan persamaan P sama dengan NP per N. Nah, P ini yaitu proportion atau indeks kesungkaran. Nah, terus NP ini merupakan jumlah peserta yang menjawab benar dalam mengisi soal. Terus N ini merupakan jumlah seluruh peserta yang menjawab. Nah, kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan butir soal yaitu semakin kecil indeks yang diperoleh, maka semakin sulit soal tersebut, dan sebaliknya ketika semakin besar indeks yang diperoleh, maka semakin mudah soal tersebut. Nah, kriteria indeks soal tersebut dapat dikategorikan seperti 0.00 sampai dengan 0.30 termasuk soal kategori sungkar. Nah, 0,31 sampai dengan 0,70 termasuk soal kategori sedang. Sedangkan 0,71 sampai dengan 1,00 soal tersebut tergolong mudah. Nah, lalu selanjutnya ada analisis kesungkaran soal teks urai ataupun esai. Nah, untuk mengetahui tingkat kesungkaran soal tersebut berbentuk urai dapat digunakan rumus, yaitu mean ataupun nilai tengah sama dengan jumlah skor siswa peserta teks pada butir soal tertentu per banyak siswa yang mengikuti teks. Nah, hasil perhitungan tersebut dapat menggunakan rumus, yang mana rumus tersebut menggambarkan tingkat kesungkaran soal. Nah, untuk teks yang sangat sukar ataupun sulit, distribusinya berbentuk positif squared. Nah, sedangkan teks yang mudah distribusinya berbentuk negatif squared. Nah, klasifikasi tingkat kesukaran soal dapat dicontohkan seperti 0.00 sampai dengan 0.30 itu
termasuk tergolong sungkar. Sedangkan 0,31 sampai dengan 0,70 soal tersebut tergolong sedang. Sedangkan 0,71 sampai dengan 1,00 soal tersebut tergolong mudah. Nah, lalu ada kriteria daya pembeda soal. Cara yang bisa dilakukan dalam menganalisis daya pembeda tersebut ialah dengan menggunakan tabel atau kriteria dari Ross and Staley. Rumusnya yaitu SR kurangi ST. SR ini merupakan jumlah siswa yang menjawab salah kelompok rendah, sedangkan ST yaitu jumlah siswa yang menjawab salah kelompok tinggi. Nah, kriteria pengujian daya pembeda tersebut ialah bila SR kurangi ST sama ataupun lebih besar dari nilai tabel, maka artinya butir soal itu mempunyai daya pembeda. Butir soal yang tidak memiliki daya pembeda diduga terlalu mudah atau terlalu sungkar, sehingga perlu diperbaiki atau diganti dengan pertanyaan lain. Nah, idealnya semua butir soal itu memiliki daya pembeda yang tingkatnya sungkar.